Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Resti selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Biologi Umum serta teman-teman sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, adapun topik yang akan kita presentasikan pada pertemuan kali ini yaitu tentang biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Saya Reza Anggraini selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang beranggotakan 1. Zinedine Dida, yang kedua Fauzan bin Eili Darson, yang ketiga Syarah Syahdira Ramadan, dan yang keempat saya sendiri Reza Anggraini. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang konsep biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keseluruhan gen, spesies, dan ekosistem di suatu kawasan. Keanekaragaman hayati merupakan kajian yang sangat penting karena akan berkaitan erat dengan kehidupan manusia sebagai salah satu bagian di dalam sistem kehidupan. Indonesia merupakan salah satu dari 17 negara yang termasuk ke dalam negara mega biodiversitas, yaitu negara yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Negara-negara tersebut adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Brazil, China, Ekuador, Filipina, India, Indonesia, Kolombia, Kongo, Madagaskar, Malaysia, Meksiko, Papua Nugini, Peru, dan Venezuela. Fakta-fakta ini mendorong kita untuk lebih mencintai tanah air dan mengapresiasikan kekayaan negeri sendiri. Next. Faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati terbagi dalam 3 faktor, yaitu keanekaragaman hayati tingkat genetik, keanekaragaman hayati tingkat jenis atau individu, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat genetik memiliki arti bahwa keanekaragaman yang disebabkan oleh variasi genetik. Contohnya yaitu variasi ikan koi. Ada ikan koi yang berwarna hitam putih, berwarna putih merah, berwarna putih, hitam, dan merah. Variasi lain dapat kita lihat pada variasi jenis kelapa seperti ada kelapa gading, kelapa hijau, dan lain-lain sebagainya. Hal ini terjadi karena adanya gen yang dimiliki oleh ikan koi dan kelapa tersebut. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat spesies atau individu. Memiliki arti bahwa keanekaragaman ini terjadi akibat adanya variasi berbagai jenis makhluk hidup. Keanekaragaman tingkat ini dikenal dengan tingkatan marga. Contohnya yaitu famili Felidae, yaitu spesies kucing-kucingan seperti kucing, harimau, dan singa. Yang ketiga ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Terjadi karena adanya variasi interaksi kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh keanekaragaman ini dapat dilihat pada ekosistem bawah laut, ekosistem padang pasir, ekosistem sawah, hutan, dan lain-lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Next. Faktor penyebab penurunan keanekaragaman hayati. Faktor-faktornya yaitu ada perusakan habitat, fragmentasi, degradasi, penggunaan spesies yang berlebih, introduksi spesies-spesies eksotik, dan kerentanan spesies terhadap kepunahan. Selanjutnya, determinasi. Determinasi adalah penentuan, pemastian apakah suatu makhluk hidup ini dapat dimasukkan ke dalam golongan makhluk hidup yang sudah diketahui identitasnya melalui identifikasi. Tujuan dari hasil akhir dari suatu pendeterminasian adalah untuk mendapatkan suatu nama spesies yang dideterminasi.
Ada pun langkah-langkahnya yaitu menurut Hasairin 2010 yaitu pertama mempelajari tumbuhan itu sebaik-baiknya, menyangkut sifat morfologi seperti posisi, bentuk, dan ukuran, serta jumlah bagian-bagian daun, bunga, dan buah, dan lain-lainnya. Perlu dianalisis sehingga ciri-ciri tumbuhan yang akan dideterminasi dapat dikuasai sepenuhnya. Yang kedua, mencoba membandingkan atau mempersamakan ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan tumbuhan yang sudah dikenal. Identitasnya dengan cara ingatan, bantuan orang, spesimen acuan, pustaka, dan program komputer. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Fauzan. Kepada Fauzan, dipersilahkan. Klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan jenis makhluk hidup ke dalam kelompok tertentu. Pengelompokan ini disusun secara runtut sesuai dengan tingkatan mulai dari yang lebih kecil hingga ke tingkatan lebih besar. Ilmu yang mempelajari prinsip dan cara klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Sejarah klasifikasi. Yang pertama yaitu dari Aristoteles, mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dikelompokkan menjadi herba, semek, dan pohon. Sedangkan hewan dikelompokkan menjadi vertebrata dan avertebrata. Yang kedua, John Ray merintis pengelompokan makhluk hidup ke arah grup-grup kecil. Ia dalam melahirkan konsep tentang jenis dan spesies. Yang ketiga, Carolus Linnaeus mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan pada kesamaan struktur. Ia juga mengenalkan pada sistem tata nama makhluk hidup yang dikenal dengan binomal nomenklatur. Karena itu, Carolus Linnaeus sebagai bapak taksonomi dunia. Yang kelima, R.H. Whittaker. Pada tahun 1999 mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu Monera, yaitu bakteri atau ganggang. Protista merupakan menyerupai hewan protozoa, dan tumbuhan ganggang yang menyerupai jamur. Yang ketiga, fungi. Jamur merupakan sel eukariotik. Yang keempat, perantai tumbuhan sel eukariotik. Kelompok ini terdiri dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan berbiji terbuka, dan tumbuhan berbiji tutup. Yang kelima, animalia, hewan yang memiliki sel eukariotik. Kelompok ini terdiri dari semua hewan, yaitu hewan tidak bertulang belakang, invertebrata, dan hewan bertulang belakang, avertebrata. Kegunaan klasifikasi. Klasifikasi dilakukan pada level populasi dalam aktivitas klasifikasi sebenarnya. Dilakukan beberapa aktivitas dalam klasifikasi sebagai berikut, yaitu grouping, ada mengelompokkan beberapa organisme atas dasar perbedaan menjadi beberapa takson. Yang kedua, ranking adalah menyusun organisme hasil pengelompokan dalam level-level kelompoknya, sehingga ada kelompok yang besar dengan ciri yang sangat umum, dan ada pula kelompok kecil yang memiliki ciri lebih spesifik. Yang ketiga, placing adalah menempatkan hasil pengelompokan ke dalam kelompok yang tepat sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki. Yaitu nomenklatur. Nomenklatur merupakan salah satu bagian dari sistematika yang mengkaji masalah penamaan. Masalah penamaan ini diperoleh hasil akhir, yaitu pendeterminasian. Dalam sistemika, nama yang dimaksud bukan nama daerah atau nama sehari-hari yang bisa diberikan orang, tetapi nama ilmiah dari suatu makhluk hidup. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zinedine Zidane. Permasalahan yang terjadi pada biodiversitas di Indonesia, penyebab utama, kerusakan habitat yang berhubungan dengan proyek-proyek mega. Yang kedua, kerusakan keanekaragaman hayati pada kawasan-kawasan budidaya adalah dorongan ekonomi dan teknologi. Penyebab sekunder, tekanan populasi, penggusuran penduduk, dan penggusuran keragaman hayati berjalan seiring, dan penduduk tergusur yang makin menghancurkan keragaman hayati adalah dampak tingkat kedua dari penyebab utama kerusakan seperti tersebut di atas. Dampak negatif, intensifikasi lahan pertanian dan perkebunan, erosi, kebakaran, pestisida, dan pupuk anorganik menyebabkan pencemaran di daratan dan perairan sangat nyata, menurunkan keragaman hayati. Pencemaran polusi baik tanah, perairan maupun udara, eksploitasi jenis tertentu secara besar-besaran.
Kesimpulan. Keanekaragaman hayati kesimpulan yang pertama adalah keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keseluruhan gen, spesies, dan ekosistem di suatu kawasan. Keanekaragaman hayati merupakan kajian yang sangat penting karena akan berkaitan erat dengan kehidupan manusia sebagai salah satu bagian di dalam sistem kehidupan. Yang kedua, keanekaragaman hayati dapat dilihat dari 3 tingkat, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. 3. Penyebab utama penurunan keanekaragaman hayati adalah peningkatan populasi manusia di muka bumi. Semakin tinggi populasi, maka semakin tinggi pula tingkat penggunaan sumber daya alam yang tersedia. Oh, baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Baiklah, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.